Los demam. Itu kena di mental. Itu kena Makanya mental. Ya, kena mental. Sampai pensiun loh. Udah beralih profesi. Udah beralih profesi, kadang entahlah ya. Nggak usah lah kita bahas terlalu apa kali. Nanti makin kena pula mental dia, tahu-taunya dapat kabar dari awal bros pula nanti. itu ya. Jadi biar teman-teman juga mental boleh kuat nih teman-teman. Tapi tetap harus ada. Halo Sobat Trader, balik lagi di podcast Agri FX Dollar bersama aku Agri FX dan Bro Fatar. Halo. Dan seperti biasa juga ditemani sama Pak Haji, Pak Budi ya. Nah, pakar forex ya, fundamental. Tadi ada NFP ya? Ya, tadi ada NFP. Ada NFP. Dan hasil NFP-nya itu bagus sih untuk US. Oh, Dan jadi mengakibatkan harga emas itu terjun bebas. Oke, itu nanti lah. Penting udah profit lah. Fit lah. Oke, jadi hari ini kita mau bahas, kita sharing-sharing aja ya, sharing-sharing pengalaman. Nah, jadi gini bro, kan banyak juga nih trader ya, dia nih tahu analisa, cuma dia nggak yakin. Jadi dia banyak ikut-ikut temennya lah gitu, sesama tradernya lah, sama temen gitu. Nah, cuma saat dia ikut-ikutan ini sering loss. Nah, mungkin Bro Fatar ada pengalaman kayak gitu? Banyak Atau kalau yang Pak kayak gitu. Budi? Bro. Banyak yang kayak gitu. Jadi Kalau yang kalau ikut-ikutan banyak. saya rasa semua pemula ya pasti pernah mengalami loss. Mengalami loss ya, loss dan MC itu beda ya. Kalau loss semua trader pasti pernah mengalami. Itu tinggal tergantung banyak sedikitnya manajemen resikonya masing-masing gitu. Nah, cuma masalahnya ini Pak Budi, temannya ini sesat. Nah, gimana sesatnya? Nah, sesatnya gini Pak Budi. Ini contoh nih ya, contoh saat waktu mereka nih trading ya kan. Nah, si kawan ini Waktu terabar. ya waktu terabar lah kan. Oke. Nah, misalnya nih aku nih, gitu kan. Nah, aku entry buy, aku udah mau entry buy. Ini belum entry posisinya gitu. Oke. Nah, cuma sama si kawan ini harga masih mau turun ini, kayak gitu. Nah, kita sell aja kata kawannya kayak gitu kan. Oke, kita sell lah ya kan. Nah, udah pasang TP, udah pasang stop loss. Oke. Nah, jadi saat harga kena stop loss, ya kan? Terus kita pasti cerita dong, udah kena Ya, stop loss nih, gitu kan? ya. Nah, kata kawannya ini tadi, aku tadi udah cut, aku ganti buy, Ganti buy. udah Kan ketutup ganti sama buy. profitnya gitu. Oke. Nah, itu sesat nggak kayak gitu? Nah, artinya gini, si teman ini Nggak ada konfirmasi si Nggak ada kawan yang konfirmasi. kawannya ini gitu. berarti si teman ini menyelamatkan diri sendiri dan dia nggak yakin dengan analisa yang sudah dikerjakan. Teknikal yang sudah dilakukan, yang sudah dihitung, itu kan analisa teknikal itu kan ada perhitungannya. Tentu seperti support resisten, Iya. poin itu kan ada perhitungannya. Nah, ketika si orang tersebut ini sudah masuk, kita ikut, kita tetap menunggu di TP gitu ya. Iya. Nunggu TP sesuai kesepakatan harga nih yang diberikan oleh si teman ini. Nah, tiba-tiba harga belum nyampe TP, berbalik. Nah, si teman ini dia langsung cut dan switching, ambil posisi buy yang sell-nya ini. Nah, followersnya teman-teman yang lain, Temen yang lain, itu temen tetap yang tadi, ya. tetap bertahan di TP. Iya. Akhirnya kena SL. Karena kan dari awal kan plannya udah bareng, Udah gitu bareng, kan. Nah, gitu. maksudnya kan ada konfirmasi lah ke Ya, temennya harusnya yang sih tadi gitu ada kan. konfirmasi yang Nah. seperti itu. Tapi kalau si teman ini nggak mau konfirmasi, ya artinya dia ingin menyelamatkan diri dia. Kan diri dia Menyelamatkan kan. diri sendiri. Nah, itu gitu. aku juga pernah pengalaman kayak gitu. Pernah kayak gitu. ngalamin? Pernah. Ya, sebetulnya jadi pelajaran aja sih sebetulnya. Atau dari Pak Fatar ada pengalaman juga yang seperti itu? Ada. Ada kalau Pak Fatar apa Bro Fatar nih banyak pengalamannya nih, Banyak Pak Budi. pengalamannya. di komunitas gua aja banyak yang kayak gitu. Bro Fatar nih asik ini, banyak ya pengalaman entah apa aja. Ada pengalaman kawan-kawan yang lapet-lapet banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Jadi
pernah juga itu kejadian berapa kali lah kemarin gitu ya kan. Dia percaya sama analisa dia, aku juga percaya dengan analisa aku sendiri gitu ya kan. Dipikir dia iman kita itu goyah gitu. Iya. Dipikirnya, "Oh, ini baru-baru terjun dunia trading gitu kan. Bayuk bang," katanya. "Enggak lah, aku sell aja. Udah naik ini," katanya gitu kan. "Enggak lah, aku sell aja lah. Kalau loss pun aku segini ya lossku," kan. "Ini kayaknya naik nih bang." "Enggak lah, aku sell aja lah," katanya. Dah, rupanya betul harga itu turun ya kan. Gimana? Turun kan? Aku bilang, "Iya bang, aku ikut-ikutan sell." "Iya bang, aku pun ikut-ikut juga lah, aku sell." Tapi katanya. ngebuy. Nggak jadi katanya. Mungkin dia takut kelihatan loss ya kan. Mungkin dia takut kelihatan loss. Jadi pas aku tanya, "Tuh kan bener kan marketnya turun." "Iya bang, aku tadi udah langsung ku ganti sell," katanya gitu. Kita betul entah enggak. Cuma Jadi, kawan-kawan kayak gitu sebenarnya ya bukan berarti jelek ya. Maksudnya Iya. kalau kita sudah terjun di dunia trading, mungkin kita itu harus percaya sama analisa kita sendiri. Iya, Sekalipun hasil analisa kita itu salah. Ya kan bro. Oke. Jadi kalau kita udah analisa market ini akan naik, ya udah buy. Meskipun kanan kiri depan belakang bilang itu akan turun, sekalipun hasil analisa kita itu salah, percaya diri aja. Yang Kalau aku ya, Yang penting resikonya sudah Resikonya, dibatasi ya. Soalnya kita kan udah tahu ya kan tekniknya kan, teknik yang kita mau gunain. Kalau sharing-sharing kan mungkin nggak apa-apa juga Nggak gitu kan. apa-apa. Tapi kan nggak harus mesti diikuti kali gitu kan, di follow kali. iya. Nah, entah itu menyamakan tekniknya gitu kan. Karena- Saling bertukar pendapat lah. Di komunitas saya juga sering kayak gitu bro. Ketika yang lain nge-sell, saya sendiri yang nge-buy. Semuanya profit, cuman aku sendiri yang loss. Ha-ha. Ya biasa aja. Karena kan resikonya juga udah terukur. Kalau aku loss sudah kukur loss aku. Iya, betul. Tiba yang lainnya nge-sell, aku sendiri nge-buy, cuman aku yang profit. Orang itu lossnya MC. Kupikir lossnya terukur ya kan, rupanya lossnya MC langsung. Itulah bro. Banyak yang kayak gitu. Yang parahnya itu tadi bro. Kadang kawan ini juga nyesatkan gitu. Itu masalahnya bro. Kalau lossnya kena stop loss, is oke, nggak ada masalah. Ini lossnya kalau langsung Iya. MC ini kan udah luar biasa. Jadi Kalau untuk yang pemula ya mungkin belajar dulu lah ya kan. Iya, Belajar trading. Belajar trading tuh nggak susah kok, gampang. paling sebulan udah bisa lah ya bro. Kalau untuk teknikal aja ya. Aduh, kalau aku bilang sih bro, kalau trading tuh bro, belajar teknikal tuh cuma 10% bro. 90%-nya lagi tuh mental. Iya betul. Iya nggak bro? Iya, 90% Berarti kan 90% masuk tuh ke mental. psikologis. Bahkan Masuk ke psikologi bro. ada kata-kata gini. Trading itu 10% buy, 10% sell, 80% waiting. Waiting itu kena di mental, itu tadi. Mental. Banyak yang kayak gitu bro. Banyak yang kena. Karena memang trading ini yang dibutuhkan mental. Sobat trader pasti tahu lah. Banyak trader di luar sana bro. Kalau deposit $100 satu minggu, ini $100 ini satu minggu bisa jadi 200%. $100 bisa jadi $200. Banyak. Bisa nggak dalam waktu satu minggu 100 juta jadi 200 juta? Nggak ada yang bisa. Karena kan beda mentalnya itu tadi kan. Mental bro. Nah, cuma kan kadang kalau kita jumpa kayak temen gitu kan. Heeh. Aku bisa buat profit. Modalku udah balik nih gitu kan. Kau mau ikut nggak gitu. Iya. Kau mau ikut nggak? Nah giliran diikutin malah loss, malah nggak sesuai dengan omongannya di awal tadi gitu kan. Jadi kalau orang masih di dunia trading nih bro, kalau aku bilang nih menurut pandangan aku pribadi, apalagi kalau udah trader lama nih, udah trader profesional, masih berkelut tentang metode, masih berkelut dengan teknikal, masih berkelut dengan chart pattern, candlestick pattern. Kalau aku bilang sih itu bukan trader lama bro, masih trader pemula. Karena kalau yang lama trading pasti paham yang dibutuhkan trading ini mental. Siap nggak dia nih rugi? Terus metode untuk tekniknya pun nggak terlalu ribet kali kan. Gitu-gitu juga Iya, bro, betul. teknik ini bro. Support resisten. Support resisten gitu-gitu juga. Intinya siap nggak kalau kita tuh loss? Iya. Balik lagi kan ke manajemen risiko. Kalau kita udah bikin trading plan, kita udah bikin manajemen risiko. Oh pokoknya aku kalaupun aku rugi, aku hanya rugi 1%, 2%. Ya udah kalau mau kemana pun market itu, kalau loss ya udah cuma 2%. Kecuali kawan nih tadi itu ya kan nggak pakai stop loss, Iya. malah di layer-layer dia. Itu yang nggak bisa tidur tuh. Mental bro. Tapi gini, sebagian trader pemula
Itu kalau kita jelasin mengenai manajemen resiko, mereka nggak mau ikut. Nanti loss. Belum terjun. Kalau trading itu belajar dulu manajemen resikonya seperti apa. Nggak mau. Kita jelasin trading seperti ini dengan deposit modal sekian, manajemen risiko sekian. Kalaupun misalnya rugi berturut-turut, kena stop loss berturut-turut, dana kamu bisa bertahan sampai sekian lama. Dijelasin seperti itu nggak mau. Datang yang mentor ini, oke, trading modal $100, Kawannya tadi lah. $100 satu hari bisa balik modal, ikut. Banyak, Tapi banyak. nggak dijelasin resikonya. Mau ikut, akhirnya baru terjun langsung habis. Nah, disitulah langsung trading ini judi. Dari judi. Banyak kayak Cerita, gitu Pak Budi. lalu cerita ke temennya ada yang baru mau terjun. Dia ruginya berapa? $100. Begitu temennya mau terjun, aduh nggak usah, saya udah rugi 100 juta. Padahal $100. Dia bilang ke temennya, saya udah rugi 100 juta. Nah, itu yang paling sakitnya itu. Nggak usah jauh-jauh Pak Bud. Kemarin aja waktu di konten kita yang terakhir itu Pak Bud. Iya. Kan aku kan sempat di situ ngomong metode support resisten. Win rate-nya itu 60%. Iya, benar-benar. Berarti 100 kali trading, 100 kali kita open posisi, 60 kali profit, 40 kali loss. Pas aku bilang kayak gitu, Iya. ada yang nge-DM aku. Kalau 40 kali loss, siapa yang mau masuk? Siapa yang mau trading? Patutlah orang tak mau trading. Iya. Kayak gitu pula katanya. Patutlah orang tak mau trading. Orang 40 kali loss katanya gitu. Kalau misalnya di tempat lain kalau aku 40 kali loss dan aku tak habis. Kok atur resikonya? Tempat kalian 3 kali loss habis katanya. Itu kan berarti kembali lagi ke manajemennya tadi. Itu dia tadi. Kan aku bilang, kalau kita yang udah lama lah bro ya, kita nggak usah menafik lah. Ya kita apa adanya aja sama teman-teman yang masih baru nih. Iya. Ya trading tuh memang susah. Iya. Teknikal apa segala macam gampang belajar. Mental nih yang susah. Iya. Untuk mentalnya nggak bro. Betul. Kalau misalnya kau bisa bikin $100 jadi $200 dalam waktu seminggu, tes 100 juta. Itu merinding. Kena mental ya. Kena. Mau keringat dingin. Apalagi kalau 1M. Bisa nggak 1M jadi 2M dalam waktu 1 minggu? Aduh. Itu jarinya bergetar kurasa. Mengklikkannya itu mau bikin buy limit, sell limit. Begitu klik masuk, baru kena split merah kan? Merah. Itu udah keringat jagung. Diplototin. Padahal udah bikin trading plan nih bro. Iya. Diplototin. Padahal dia udah tahunya kalau loss aku segini, kalau profit segini. Tapi karena ini lotnya gede, equity-nya besar, ini matanya begini nih melototnya bro. Tak berkedip. Sampai nunggu TP atau SL kayak gitu. Jadi Dikit-dikit buka MetaTrader, dikit-dikit buka Dikit-dikit buka MetaTrader. MetaTrader. Nah, Jadi terus yang dibangga-banggain dia trading padahal cuma akun sen. Nah, itu yang dibangga-banggain balik modal lah, inilah. Nah, jadi ya sekawannya tadi ikut-ikutan sama dia gitu kan, ujungnya juga loss. Nah, itulah makanya apa itu trader ikut-ikutan itu, ikut-ikut kawan gitu. Itu tadi kenanya. Rugi $100. Begitu temennya mau masuk, udah nggak usah ikut. Saya pernah rugi 100 juta. Padahal ruginya cuma $100. Ruginya bilang ke temennya 100 juta. dulu aku nih Pak Bud. Dulu aku tuh trading ya pernah laku korban di broker lokal lah gitu ya kan. Habis itu aku nggak mau lagi aku trading kayak gitu, polanya berubah. Ya sama macam yang aku bilang tadi tuh bro. Aku trading $100. $100 nih 1 juta. 1 minggu itu kadang 200% lebih. $100 itu bisa jadi $200. Berarti kalau aku letakkan $500 bisa jadi $1000 nih. Ku bikin bro. Ku bikin $500 1 minggu Pak Bud. $500 jadi 1000. Berarti kalau 1000 bisa nih jadi 2000. Kena di situ Pak Bud. Ku tes lah 1000 ya kan. Ku tes 1000 nggak sampai seminggu bro. Habis. MC. Berarti betul. Berarti ini memang pengaruh mental. Pas waktu 1000 aku enjoy. Iya. Enjoy aku trading nggak? Nah, ya udah. Kalaupun rugi ya rugi. Ruginya nggak banyak. Tibalah masuk 1000. Karena mikir tadi tuh $100 $100 dalam Jadi waktu 200. seminggu jadi 200. Cuma 5 hari bro. Ya bisa gitu. $100 jadi $200 bisa.
Berarti kalau $500 satu minggu jadi 1.000 dong ini. Tes $500. Jadi bro. Jadi serius ini jadi true story. Berarti kalau 1.000 ini jadi 2.000 nih. Iya. Seminggu. Trading bro modal 1.000 nih Iya. bro. Nggak sampai satu Cara minggu. tradingnya sama kayak yang $100 tadi. Sama kayak $100, tapi mentalnya udah beda bro. Iya. Kita analisaku sama ketika $100 sama 1.000 analisanya sama. Tapi begitu meletakkan sell limit, kayaknya kurang bawah nih. Meletakkan buy limit, kayaknya kurang ke atas sedikit nih. Iya Pak Bud, ini true story. Itu masih 1.000. Tapi seiring waktu ya mulailah 1.000. Oh, rupanya nggak bisa kita mentargetkan satu minggu tuh harus 100%. Ternyata pas cari-cari, ya ampun, 15% sebulan aja udah jago rupanya. Terlalu besar ekspektasi aku tuh 100% satu minggu. Kita kan satu minggu cuma 5 hari trading Iya, bro, 5 Senin hari. sampai Jumat. Iya. Bisa, jadi memang mental bro, balik lagi ke mental. Iya. Kalau bisa, tengok laku ini trading 100% satu minggu. Satu hari 100% pun bisa. Bisa, banyak. Kawan kita yang pemula-pemula, bangga dia. Bangga. Modal $50 jadi $100 satu hari Pak Ya, Bud. benar. Ada banyak yang kayak gitu bro. Banyak bro. Terus kita tes ya kan, kalau bisa ya bang bikin Apa kan? Oh, udah profit sekian nih, udah balik modal nih, kor-kor lah sama kawan-kawan yang lainnya. Jadi kan Kita- kawan-kawan yang lainnya pada ngikut ke dia gitu. dia ngomong kayak gitu sama kita kan, kita compare. Berarti bang kalau $50 bisa jadi $100 dalam waktu satu hari. Coba tes $500. Mana tahu bisa jadi $1.000 Iya. satu hari ya kan. Ah. Paling tidak 2 hari. Iya. Iya juga tarian. Di tes dia. Leong. Leong. Nggak bisa bro. Padahal aku metodiku udah sama aku bikin. Udah aku tarik trend line, udah aku tarik support resisten, aku perhatikan betul-betul katanya gitu kan. Itulah bang, itulah kejamnya market nih. Mental Kena di kita mental. yang kena. Habis itu tak mau lagi dia main. Kena mental. Kena mental. Trading nih mental yang perlu. Itulah, jangan gampang mudah ikut-ikutan juga lah. Intinya belajar terus mental itu tadi lah gitu. Lagi kalau ikut-ikut kawan gitu yang bilang kayak gini kayak gitulah, nggak ada itu. Nggak ada. Pokoknya intinya trading itu nggak segampang kata-kata mentor. Iya betul betul. Trading itu Balik ke pasal 1. balik. Trading itu susah. Susahnya di mana? Susah di mental. Kalau Iya. teknikal tuh, ya alat bantunya semua tuh bro. Itulah bro, kadang itulah. Itu tadi karena dari kawan-kawan ini tadi gitu kan, karena udah terlalu bangga balik $100 yang kita bilang tadi itu. Iya. Nah jadi ya saking percayanya, nah aku letakkanlah uang samamu, nah tolong tradingkan, rupanya lewat juga. Lewat juga. Itu ada tuh bro. Yang model-model kayak gini. Yang kemarin sempat kita bahas. Itu gaya trading si Patar tuh salah itu. Nggak Oke. kayak gitu sebenarnya. Iya. Nah, ini seru nih, ini Dia seru nih. masa ngebaynya di CD, seharusnya di CD ya kan. Yang kawan-kawan dari itu percaya sama cakap dia ya kan. Iya ya. Iya ya. Orang-orang tuh kayak gitu. Kayak mana lah yang kawan-kawan ini kan tadi kan tak paham. Iya nggak tahu trading. Pemula. Iya pemula. Pemula, lah. Pak Bro. Pemula. Jadi kan Iya. ya biasalah. Kalau ya gimana aku bilang ya, ya biasalah menjelek-jelekan. Padahal aku juga udah berapa kali aku sampaikan, trading itu pasti ada loss. Bahkan aku sendiri banyak loss, banyak lossku, cuman tak sampai MC. Nah kawan ini MC coy. Terus lagi. Kawan tuh jadinya MC, jadi ya kadang aduh. Terus kalau ditanya kan bro, ada aku juga denger itu kan, ditanya gimana tradingan kita. Lu kok misalkan trading nih, aturan kan di trading dia ini kan awalnya tuh di XAU aja gitu kan, di XAUSD. Nah tiba-tiba si kawan yang trading kan ini masuknya di pair lain gitu kan. Per maksudnya? Contoh kayak Sterling. Euro USD lah. Oh, Gitu dari kan. komoditi pindah ke forex. Iya karena udah kena mental, udah loss gitu kan di pair gold tadi. Nah, pindah ke sini. Nah, ditanya, bro kok pindah di forex? Lagi posisinya dia ini lagi floating bro. Lagi floating di pair forex ini tadi gitu. Iya, Kok nggak iya. main di emas aja lagi gitu kan? Apa coba alasan dia bro? Apa jawabannya? Lagi sakit. Berarti kan banyak kali alasannya gitu kan. Bisa aja lu Nah, tahu. Sebetulnya sakit itu kena mental tadi itu. Kena di mentalnya Berarti tadi kan itu. banyak aja alasan si kawan ini gitu kan untuk supaya cari pembenaran lah gitu kan. Nah itulah. Teman aku ada kayak gitu Pak Bud. Jadi dia manajemen account lah. Oke.
waktu dia manajemen account $500. $500 nih bro. Ada 5 orang 100 total 500 Iya. 500 orang gitu. Jadi semua manajemen account. Kayak semacam copy trade lah kayak gitu ya kan. Jadi $500 ini equity tinggal 20%. Sakit. Sakit kawan ini Pak Kena Bud. mental dong. Kalau Karena sakit. komplain dong. Ini kawan-kawan ini komplain. Iya, Ini kenapa loss begini? 5 orang kali $100 $5 juta. Sakit dia Pak Bud. Jadi ku bilang gini bro, baru $500 kok udah sakit. Padahal kecil kan. Gimana kalau 100 juta? Gimana kalau 1 M ku bilang? Mungkin udah masuk awal bros nanti bro. Mungkin dia trading di planet lain bro. Di planet lain dia trading. Maksudnya ya ampun, kan udah kalau dari awal kita sampaikan resiko sama klien nggak akan kayak gini jadinya. Iya betul. Mungkin si teman ini nggak disampaikan Nggak di awal. disampaikan bro. Nah, itu dia. Itu Kalau kan nggak dia disampaikan. Kayak yang tadi itu manis-manisnya disampaikan. Iya maksudnya ini bisa, ini Makanya si bisa teman ini gitu. mau. Iya. Tiba datang yang terjadi yang pahitnya. Itu dia. Harusnya dalam kondisi apapun ya sampaikan aja walaupun pahit, sampaikan di awal. Iya. Ini kalau terjadi rugi nanti seperti ini. Kalau profit seperti ini kondisinya. Gimana? Mau kata si kawan. Oke, jalan. Tapi kalau kawan ini nggak mau, pengen bisnis nggak siap dengan resikonya, nggak usah bisnis. Ini enggak udah sampai buat grup. Karena saking apanya nih udah percayanya nih gitu kan. Untuk apa ngembangkan kayak grup gitu Pak Budi. Udah sampai buat grup. Udah Komunitas. entah apa-apalah nama grupnya itu aku lupa lah itu Pak Bud. Adalah dulu lah gitu kan. Entah apa-apa. Ujung-ujungnya apa? MC semua. MC. MC semua habis itu pensiun di trading. Aku juga kalau orang pasti dengarnya kayak gini, alah itu orang tuh cuman jago ngomong aja itu, mana ada apa-apanya itu. Kalau aku pribadi ya, kalau aku boleh jujur ya, ini kalau aku boleh jujur ya, aku pribadi mental aku itu cuman kuat paling banyak itu di $5.000 bro. Pakai uang pribadi ya. Mental aku paling kuat tuh 5.000. Kadang aku masuknya 3.000. Kadang aku trading 2.000. Ini modal sendiri. Iya. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Terus ada yang nanya, "Bang, Abang kan udah tahu nih probabilitas metode Abang 60%. Berarti ada 60 kali profit, 40 kali loss gitu ya kan dalam 100 kali trade. Rata-rata profit Abang, kalau aku kan ada data MKL5. Rata-rata kan di MKL5 Abang kan profit Abang kan 10 sampai 15%. Kalau masuk 50 juta berarti kan cuma 5 juta, Bang. Kalau masuk 4 juta ya sekitar gitulah 5 sampai 6 juta. Kalau memang udah rata-rata kayak gini, kenapa Bang nggak masuk 100 juta? Nah, itu tadi yang ku bilang tadi, Bro. Mental saya itu cuman sanggupnya di sini. 5.000. Kalau saya ceritakan sama orang dan dia siap, mental dia kuat, ayo aku ajarin gitu loh. Misalnya ada yang uang berlebih. Oke, saya siap. Dengan manajemen risiko kayak gini, saya siap mempertaruhkan 200 juta. Ya oke, kan mentalnya mental dia. Analisa kan dari saya gitu ya kan. benar. Itulah ujung-ujungnya profit sharing. Kalau aku kayak gitu, jadi aku bilang, ya kalau memang abang bisa sampai 10-15%, kenapa bang nggak masuk 100 juta? Kan aku udah bilang mentalku cuma sampai 5.000. Karena kan kalau beda modal beda mental kan bro. Iya, jadi kalau misalnya trading mandiri ya dari akun pribadi itu paling sekitar 4 sampai 6 juta sebulan. Selebihnya itu dari mana? Ya dari profit sharing, Bro. Kalau ya kita nggak usah munafik ya kan, dari profit sharing gitu ya kan. Memang kalau dari satu akun yang nilainya 5.000, profit sharingnya dari sekian Paling persen itu berapa? kecil. Iya. Tapi kalau 10 akun, 200 Kan akun, kali berapa akun kan gitu, Bro. Yang mereka mentalnya mungkin lebih kuat dari aku Iya, gitu ya kan. Ya mental saya cuma sanggup di angka segitu. Kadang saya nggak sampai 5.000, 3.000. Yang 2.000 lagi saving gitu. Mana tahu ini butuh, saya kan drawdown sampai 50%. Mana tahu butuh dana cadangan, ini kan udah standby gitu. Ya kalau ada yang siap di angka 200 juta, 300 juta, mentalnya siap di situ, ya why not gitu ya kan? Iya. Kan mentalnya mental dia, analisanya dari aku. Makanya saya tuh jadi seorang analis. Kan gitu ya kan? Kalau trading aku trading dia aku. Pak, buy limit di harga sekian karena harga sekarang sudah menuju area support. Nanti SL kita di harga sekian, resiko kita risk per trade 1%. Pertanyaannya kan kayak gini, Bro.
1% dari 50 juta deposit saya, 1% dari saya itu 50 dolar. Kalau saya deposit 5.000. Kalau saya loss 1% itu 50 dolar. Bayangkan kalau yang masuk 50.000. 1% itu kan 500 dolar, 5 juta bro. Profitku sebulan masa hilang. Makanya saya bilang mentalku nggak sampai segitu gitu. Sekalipun aku dikasih punya duit 100 juta 200 juta, mental tuh belum ada sampai ke situ. Tapi kalau misalnya, berarti kalau kayak gitu ngapain tradingan punya orang? Loh, aku kan cuma nganalisa, yang trading kan dia. Analisa aku yang dipakai. Kalau dia profit, ya mana bagianku? PS bro. Mental dia kan tangguh situ. Ada orang yang kedua tadi bro, tak tahu trading, mental orang dipakainya, modal orang dipakainya, ada lisan orang dipakainya, ada yang kayak gitu. Marketing sebelah tuh lah. Trading nggak kadang heran aku. Nunggu nasabah ada baru dia trading. Kalau nggak ada nasabah tak trading dia. Nongkrong di depan kantor. Nongkrong di depan kantor ngerokok nggak tahu mau ngapain kan. Ya paling nggak trading ya paling 1.000 dolar, Coba 100 dulu lah dolar. dari yang kecil, Iya. belajar. Ini jangan nawari orang aja yang pandai gitu kan. Iya, itu dia bro. Terus kecintaan aku juga karena di trading forex ini ya. Mungkin karena kalau kita mau terjun ke dunia forex tuh nggak harus modal besar. Modal kecil juga bisa. Contoh misalnya, ya saya nggak ngajarkan ini broker luar ya. Cuman kalau di broker luar itu kan minimal deposit 50 dolar udah bisa bro. Udah bisa. Ya, 500.000. Anggap aja lah untuk apa bro, untuk belajar lah. Untuk belajar. Kalau untuk belajar nggak masalah. Kalau pakai akun demo ya oke lah untuk backtest. Kalau demo kan ya kurang gimana gitu kan. Kurang greget gitu Kurang kan. greget. Terus Kalau untuk backtest oke, Iya. gitu ya kan. Jangan di akun real. Tapi kok udah masuk, itulah bisnis yang modalnya kecil ya ini di trading ini. Bro. Iya. Nggak harus modal besar. Kalau ada orang bilang trading itu modalnya harus besar, enggak juga. Siapa bilang aku modalku kecil kok, cuman 3.000 sampai 5.000 dolar. Nggak besar-besar amat kayak gitu ya kan. Orang yang besar. Orang yang besar. Kalau itu ya. Kalau aku nggak berani, kan mental aku cuma sampai di situ gitu. Mental kita itu cuma sampai situ. Ya kalau misalnya ada yang wah aku ada kok nasabahku bang sampai 1M, 2M, 3M. Aku ya iya aja ya kan. Iyalah iya. Kau kan cari komisi. Iya aja kan. Iyalah iya samamu yang 3M tuh kamu. tapi memang ada. Ada kayak gitu. Enggak memang masuk 3M itu. Memang ada dia 3M. Ada 3M. Udah pikir dia ke Jepang. Jalan-jalan Jepang, Korea, nasabahnya masuk 3M. Udah pikir dia ke Jepang apa? Kalau di sini aja lah. Ke Turki nggak? Turunan belok kiri. Nggak tahu ya. Jepang nanti lu bang Jepang yang di. Jadi itu lah banyak kali cuma modal-modal bacot aja gitu, tapi nggak sesuai sama kenyataan. Iya. Jadi ingat tuh sobat trader ya, untuk apa? Jadi kalau kita mau di trading nih, jangan jadi trader yang ikut-ikutan gitu. Percaya diri, jangan, apalagi kalau misalkan kawan ngomong gini, kawan ngomong gitu kan udah bisa analisa gitu kan. Makanya belajar dulu analisa. Nah, jangan terlalu banyak ikut-ikutan, itulah yang buat si trader atau kita ini sering loss gitu. Nah, karena kalau di dalam trading kuncinya itu mental yang dibilang Bro Fatar tadi. Mental sama keyakinan. Terus satu lagi nih bro, nih biar jangan misleading nih sama temen-temen nih. Tadi kan kita bilang kan mental. Bukan berarti ada nanti tipikal orang mentalnya kuat bro, analisanya nggak tahu. Jadi karena mental aja dia, pede dia. Iya. Terakhir itulah jadi judi. Iya. Jadi judi. Ada kejadian seperti itu. Jadi judi jadinya kan buat Player terus, mental dia kuat. karena mentalnya kuat. Kan bukan duit dia. Terakhir Ya, beda sih memang. Nah, dia tidak memikirkan bahwa itu duit orang. Duit orang gitu kan. Coba bayangin kalau itu duit dia. Dan ini kan gitu, walaupun duit orang, minta tolonglah bantuin trading, saya nggak sempat. Ya seenggaknya anggaplah itu duit pribadi. Iya, Walaupun terjadi rugi, makanya manajemen risiko itu harus tetap dipakai gitu. Jadi dia nggak sembarangan
mental dia kuat, oke. Mental kuat, dananya tak kuat. Iya. Situ. Cuma $100 pula, $500 pula. Lost demam. Lost demam. Itu kena di mental. Itu kena Makanya mental. Ya, kena mental. Sampai pensiun loh. Udah beralih profesi. Udah beralih profesi, kadang entah lah ya. Nggak usah lah kita bahas terlalu apa kali. Nanti makin kena pula mental dia, tahu-taunya dapat kabar dari awal bros pula nanti. itu ya. Jadi biar teman-teman juga mental boleh kuat nih teman-teman. Tapi tetap harus ada analisa. Ya, harus ada dasar. Harus ada perhitungannya Ya. juga. Manajemen jangan asal kuat mental aja. Aku siap rugi kok, aku pencetin aja. Nanti jadi judi. Iya, itulah. Karena nggak ada analisanya kan. Dia nggak menganalisa, nggak memprediksi dulu, nggak mempelajari dulu, asal-asal masuk aja. Terus kalau yang masalah ikut-ikut temen tuh ya kalau bisa sih percaya diri aja sih. Percaya bro. diri. Aku bilang tuh meskipun loss, yang penting itu Kadang orang analisa malas kita. belajar bro. Itu dia. Malas belajar itu tadi, makanya ikut-ikut datang si kawan ini terlalu meyakinkan kali gitu kan. Mau profit tapi malas gitu Iya. kan. Kadang banyak kayak gitu bro. Sebenarnya bukan cuma di bisnis forex bro. Kalau cuma dibilang bahasanya ikut-ikutan Pak Budi ya. Iya. Orang buka rumah makan, orang buka kafe, modal 200 juta berhasil bro. Si kawan ikut-ikutan, aku tengok si A tuh modal 200 juta buka kafe berhasil kata gitu. Kayaknya kafe lagi ngetren sekarang. Buka kafe dia modal 200 juta. Karena ikut-ikutan loss. Rugi bro. Habis sewa ruko tuh tutup lah dia. Karena dia basicnya nggak ada di situ, dia nggak ada basic di kuliner, dia nggak tanya-tanya dulu, nggak mempelajari dulu bisnis kafe itu seperti apa. Rata-rata banyak kayak gitu bro. Iya. Orang buka toko butik modal berapa? 300 juta. Tengoknya rame. Berapa lama nih rame? 4 bulan udah rame nih gini. Aku ada nih 300 juta. Buka dia toko butik Lebih fashion. besar tokonya. Lebih besar, rukonya 2-3 lantai dibikinnya. Tutup, habis sewa rukonya setahun. Habis juga lah umur dia. Itulah akibat ikut-ikutan tadi. Ikut-ikutan. Dan belum belajar. Nggak mau Dia belajar. nggak Jadi- bertanya dengan orang yang sudah berpengalaman awal mulanya itu seperti apa. Dia hanya melihat yang enak-enaknya saja. Yang sudah jalan, kayaknya bagus ini buka kafe, buka butik ini. Nah, nggak ditengoknya tadi yang di awal itu tadi. Susahnya nyari konsumen, nyari pelanggan, terus dia belanja barang yang dapat yang lebih murah di mana. Terus dijual ikut harga pasaran gimana caranya ikut harga pasaran tapi tetap bisa untung. Lihat si kawan ini, oh ini rame kayaknya jualan ini. Iya, Ikut. ditambah dorongan Ada dari modal. ditambah dorongan dari sekawan ini. Ikut lah. FOMO ya, istilahnya FOMO ya. Follow ya. Banyak orang cuman follow aja. Orang ternak bebek berhasil ditengoknya kan. Iya. Kayaknya aku ternak bebek aja lah ya. Orang tanam cabai ditengok. Kalau gagal bro? Hah? Kalau gagal? Ah, ini dia. Kalau di forex dia ikut-ikutan dan berujung gagal, dibilang ini judi. Tapi kalau di bisnis lain dia gagal, tahu cakapnya apa? Berarti belum rezeki. Nah, di forex banyak yang gagal di forex itu pasti bilangnya judi bro, pasti. Tapi kalau dia bisnis lain, dia ikut-ikutan bisnis lain dan gagal, belum tentu dia ngomongnya judi. Berarti memang belum rezeki. Apa istilah Jawanya itu Pak Bud? Sorry Pak Bud, apa Kayaknya kok banyak kali trading forex ini jeleknya ya. apa istilahnya itu, garis tangannya itu Garis tangannya nggak cocok. nggak cocok. Kamu tuh nggak cocok di darat, kamu cocoknya di air. Apa istilahnya itu? Ada yang kayak gitu. Tapi kalau di trading forex bro, dia karena ikut-ikutan ditontonnya lah kayak Indra Cash. Misal menentukan yang binary kemarin, mau $100 jadi 100 juta satu malam boy. Satu malam aku tonton lah dulu full videonya nih, bolak-balik diputar dia kan. Oke, aku ilmu dah ada. Iya. Oh pede dia, ilmu Besok dah langsung ada. depo. Besok depo. Kalau 1 juta jadi 100 juta, berarti kalau $1.000 10 juta mau bisa mending gitu. Masuk dia, habis. Udahlah teh kucing, judi. Ini judi. Aduh. Pak dia tempat lain. Iya. Orang jual kacamata, dia ikutan jual kacamata. Karena barangnya kan nampak bro. Hah? Barangnya nampak. Ya, yang namanya makanya bisnis dia lah, bro, bilang. ya. Ya namanya bisnis kan bro, mau nampak tak nampak, intinya kan bisnis juga. Makanya dia bilang ya nggak rezeki dia di situ. Iya. Karena barangnya nampak. Coba kalau di trading.
kayaknya rezekiku nggak di darat, rezekiku di laut kan, rezekiku di air. Ada kayak gitu, karena belum rezeki. Tapi kalau Habis itu sibuk nyari bisnis-bisnis yang lain gitu kan. teman-teman aku nih bro, kalau aku bukan mau apa ya, bukan maksudnya menjengkal atau apa ya. Kalau usia normal untuk masuk ke dunia kerja itu kan sekitar umur 22 tahun. Dia masuk ke sebuah perusahaan PT, kerja di kantoran. Start dari misalnya kita katakanlah umur 20 tahun. Dia pensiun nanti di usia 55. 35 tahun dia mengabdi sebagai seorang karyawan di perusahaan itu. Ingat bro ya, sebagai karyawan. Ketika ini pensiun, ini banyak kejadian. Ketika dia pensiun dari perusahaan itu, dia bingung mau ngapain. Uang pensiun ada nih. Mau buka usaha apa ya? Buka kafe, aku tak pandai. Buka ini. Pokoknya kalau kita udah usia 55 tahun tuh kan bro, kemampuan pikir kita kan menurun. Iya. Fisik kita juga, kekuatan kita juga menurun gitu kan. Mau buka sawit, tenaga udah tak kuat. Mau buka jasa ini, otak udah nggak sanggup lagi berpikir. Apa ya? Jadi banyak itu teman-teman itu yang atasan-atasan saya ketika pensiun bingung. Mau buka kos-kosan, uang tak cukup. Uang tak cukup. Anak yang kuliah ada 2 yang mau dibiayai. Banyak kayak gitu. Jadi justru kayak bro ini lah, kayak kita ini yang masih muda ini, bisnis sampingan apa yang nggak mengganggu pekerjaan kita? Salah satunya ini bro. Iya. Kayaknya bukan salah satunya forex ini. The one and only kayaknya. Oke. Iya nggak sih? Iya. Bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yang penting kita terkoneksi dengan internet. Ya, Aja. kalau internet sekarang Pak Bud sampai ke desa juga sudah ada internet ya kan bro. Udah. Sampai ke desa juga ada gitu. Dan juga trading ini kan nggak harus tiap hari. Ada tipikal trader hanya nunggu news. Mungkin dia sekali sebulan nunggu NFP. Ya. Ada yang kayak gitu bro. Ada yang kayak gitu. Jadi maksudnya kan kayak bisnis forex, nggak perlu sewa ruko, nggak perlu sewa tempat, nggak perlu gaji karyawan, nggak perlu ditipu sama karyawan. Aku kemarin buka depo, habis aku ditipu sama karyawan. Makanya aku tutup depo dulu, jadikan depo untuk trading. Nggak bayar listrik sama air. Ya listrik paling berapa lah, ngecas HP, ngecas HP lebih lama dia buka Sama kuota. ya kuota berapa bro. Lebih banyak dia nonton YouTube podcast kita daripada trading. Iya kan bro. Maksudnya kan trading lah, aku rasa bisnis yang apa ya, bisa dijadikan simpanan. Bukan maksudnya dijadikan simpanan ya, sampingan. Kok simpanan? Sampingan yang tidak mengganggu aktivitas kita. Tidak mengganggu aktivitas kita, dan penghasilannya itu jauh lebih besar dibandingkan bisnis real, bisnis konven. Kalau misalnya kita buka data nih, Kalau mencari kayak contoh kayak kita mau transaksi $10 aja kan gampang sebenarnya. kalau misalnya orang mau buka bisnis real nih bro ya, bisnis apa sih yang paling murah? Saya sudah pernah buka apa? Jualan jus. Yang pakai styling itu. Dulu banyak yang bilang modalnya murah. Saya pikir kemarin 5 juta. Apa yang 5 juta? 10 juta satu styling bro. Serius kemarin. Jadi searching di YouTube, modal untuk buka jus, budget sekitar 5 juta. Katanya 5 juta, pas prakteknya udah aku sendiri bro. Aku sendiri habis 10 juta, beli stylingnya, beli ini. Tetek bengeknya banyak kali. Belum belanja buah Pak Bud. Belum belanja buah, dan belum lagi kalau misalnya busuk. Nggak habis. Kalau hari ini nggak buka, toko kita nggak buka, ya gimana gitu kan. Kalau misalnya kita liburkan, enak kali anggota tetap kita gaji, sementara toko kita tutup. Yang benar tuh di trading bro. Trading. Tengok sekali udah. Sekaligus membuka mindset teman-teman juga nih, bahwasanya sejak awal lah kalau mau belajar tuh sejak awal. Jangan nanti istilahnya, aku udah telat, aku belajar trading forex. Gimana ada cerita telat? Kemarin Buffett aja udah ini udah botak semua ini bro. Orang-orang kaya semua tuh. Kalau udah mati barulah nggak bisa lagi. Lagian kan kalau untuk trading forex ini kan nggak harus scalping. Mungkin banyak yang bilang kan, aku nggak mau belajar, kayak repot kali mesti di depan monitor. Trading ini kan bro banyak gaya, bisa scalping. Kalau scalping tuh ya monoton dia melihat apa nih kan. Apa cepat buka open posisi terus close posisi juga nggak bro. bisa dia scalping intraday. Iya. Agak sering intraday swing. Kan
kan bisa kan? Jangan beli hari ini jual bulan depan. Kan banyak gitu. Jiwarnya memang forex ini lah bro jawaban, apalagi nanti nih resesi 2023. Oh iya iya. persiapan 2023. 2023 bro. Karena kan ya contoh gini lah. Kemarin waktu pandemi, bisnis yang masih tetap berjalan, eksis, ya trading. Coba ini yang terjadi ya. Yang udah terjadi. Semua bisnis konvensional mandek, tutup. Jus aku tutup bro, konter HP ku tutup bro. Karena garapannya kemarin mahasiswa. Iya. Mahasiswa pandemi libur, pandemi semua libur, Iya, kampus iya. libur bro, nggak ada pemasukan, tutup, nggak mungkin dong karyawan digaji terus, sementara income nggak ada. Makanya banyak muncul robot-robot trading yang waktu itu. Jadi ya bisnis yang segala kondisi ya Pak Budi ya. Mau dia itu musim pandemi, musim apa, ya memang trading forex. Iya. Nggak ada lagi bro. Kita nggak tahu nih. Isu-isu kan 2023 ya kan Pak Budi. Iya, Akan 2023. banyak pengurangan karyawan lah. Apalagi ini OPEC udah menaikkan harga minyak katanya. Ini kalau fundamental Pak Budi jagonya. Cuman kalau efeknya yang aku lihat ya kayaknya hitam kali untuk tahun 2023. Itulah. Jadi ya nanti bingung orang kan, aduh aku udah dikeluarkan pengurangan karyawan, kena jatah aku pengurangan, apa yang mau ku kerjakan ini. Nanti ujung-ujungnya nanti nge-Grab, tapi Grab pun sekarang udah banyak drivernya, cari sewa tuh udah susah. Iya kan, kenapa nggak Bersaing mulai lah. dari- Bagus bersaing. bersaing. Iya, Nah Bagus ya. bersaing dari itu Pak Bagus Bud. di trading kan nggak ada saingan. Itu mau aku bilang bro, di trading kan nggak ada kompetisi Iya. bro. Heeh. Ini kita tiga trading nih. Iya. Bisa aja kan bro, profitnya bisa $100, aku $50, Pak Budi 150. Kan nggak ada kompetisi Nggak ada, kita. iya. Profit ya profit, loss ya loss. Iya. Bisa aja aku profit, Pak Budi loss, Bro Al loss, aku sendiri yang profit. Kan nggak ada kompetisi Iya, di trading. benar. Cuma di trading ini nggak ada kompetisi. Tergantung Nggak ada kan diskusi tergantung kita masing-masing aja lagi. Itu dia. Biar teman-teman tercerahkan sebenarnya. Iya, makanya itu bro. Cuma karena ya trading forex ini udah jelek namanya, itu makanya orang ini pada mikir-mikir bro. Ya kalau aku pribadi sih bro, bodo amat ya orang mau mikir jelek atau enggak ya. Aku Iya, pribadi itu ya. makanya bro. Yang penting trading ini ada aja, ada nyaman. Bisa menghasilkan lah ya. Bisa menghasilkan, terserah mau trading gimana ya kan. Pada dasarnya kan kayak gitu. Oke, jadi kesimpulan dari podcast kita hari ini, kalau kita mau mulai trading, ya lebih baik itu dipelajari dulu ya, jangan langsung masuk ikut-ikutan aja gitu kan. Betul. Nah, karena banyak bukan mentor aja yang bikin sesat, teman sendiri pun kadang bikin sesat juga ya. Kalau kita ikut-ikutan. Ada. Nah, jadi yang udah jelasin Bro Patar tadi, intinya tuh mental sama dasar analisa ya. Biar teman-teman atau sobat trader kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dalam trading. Oke, buat sobat trader yang mau buka akun ya broker lokal, itu boleh langsung registrasi aja di linknya itu di deskripsi, atau bisa langsung hubungi kami Pak Budi, Bro Patar ataupun aku ya. Untuk izin itu resmi dari Bapepti ya, dan ada dana yang menjamin juga ya. Jadi aman lah pokoknya kalau di broker lokal. Kalau mau misalkan di broker luar ya mau coba-coba belajar itu nggak masalah ya, di trading kecil-kecilan aja gitu kan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. See you next time.